kondisi Nina ini sudah sangatlah parah dan harus dilakukan operasi. Kalau tidak, nyawa Nina akan terancam. Yo guys, pada segmen layar kelabu kali ini, jikalau kita mengambil keputusan, kita harus siap dengan konsekuensi yang ada di dalamnya. Jadi kita harus memperhatikan konsekuensi yang ada di dalam keputusan yang kita ambil, agar kita tidak terjerumus atau mungkin salah mengambil keputusan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia pengantin iblis. Ranti Puspita Dewi berkata, "Aku percaya kalau pernikahan itu hal yang sangat sakral, yang terjadi ketika dua insan saling mencintai. Setidaknya itu yang aku yakini sampai aku menikah dengan Mas Bowo. Aku sadar kalau cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan kami." Jadi beberapa tahun yang lalu, Ranti ini desanya didatangi oleh segerombolan pelaut. Dan kebetulan juga Ranti berada di pasar dan dia bertemu dengan salah satu segerombolan pelaut tersebut yang bernama Mas Bowo. Pertama kali bertemu, si Ranti ini sudah merasakan bahwasannya Mas Bowo ini memiliki karismatik yang sangat besar. Yang bisa dibilang kalau wanita sudah mengobrol atau berpandangan dengannya, wanita tersebut langsung jatuh cinta kepada seseorang tersebut, yang dimana itu adalah Mas Bowo. Beberapa bulan mereka sudah dekat dan tidak butuh waktu lama bagi Mas Bowo untuk melamar Ranti, yang dimana ini merupakan jalan keluar bagi Ranti untuk menjauh atau keluar dari kesepian yang dilanda oleh Ranti tersebut. Di awal-awal pernikahan, mereka berdua ngerasa bahwasannya mereka berdua jatuh cinta sedalam-dalamnya seperti di dunia dongeng. Dan semuanya sesuai dengan rencana Ranti. Sampai akhirnya dia bertemu dengan keluarga Mas Bowo, yang dimana dahulunya keluarga Mas Bowo merupakan keluarga yang terpandang dan sangat kaya. Namun, semenjak ayah Mas Bowo meninggal, dunia perekonomian di keluarganya menjadi sangatlah menurun. Oleh sebab itu, mau tidak mau, Mas Bowo harus membawa beban seberat itu. Jadinya, dia menanggung beban ibunya dan kedua adiknya. Yang dimana pada saat itu, si kedua adiknya ini bernama Dita, yang dia masih kuliah, dan satunya bernama Bayu, yang dia sudah menikah dan mendapatkan istri bernama Siti. Jadinya, walaupun dia sudah menikah dengan Ranti, dia tetap menghidupi keluarganya, yang dimana terdiri dari ibunya, Gita, Bayu, dan istrinya yaitu Siti. Entah kenapa, si Bayu ini walaupun sudah menikah, itu tetap dibiayai oleh Mas Bowo. Karena pekerjaan sehari-harinya itu bukanlah mencari pekerjaan atau bekerja selayaknya Mas Bowo. Akan tetapi, pekerjaan yang dia lakukan adalah sambung ayam. Dari pagi hingga malam dia melakukan hal tersebut. Jadinya, mendapatkan uang tidak, akan tetapi meminta uang iya. Padahal di awal-awal pernikahannya, si Ranti ini sudah mulai menyesuaikan dengan keluarga Mas Bowo. Akan tetapi, karena sudah mulai nyaman, keluarga Mas Bowo ini semena-mena dengan Ranti. Dan perlakuan mereka semakin menggila. Apalagi ibu Ranti. Dan dulunya Ranti berpikir, oh mungkin karena dulunya dia sangatlah produktif. Dan sekarang dia berada di atas kursi roda, mungkin emosionalnya meningkat.
Akan tetapi, tuntutan yang diberikan oleh keluarga Mas Bowo semakin meningkat atau semakin semena-mena. Yang dimana Bayu seharusnya mencari pekerjaan, akan tetapi tetap dibiayai oleh Mas Bowo. Ya mungkin ibunya atau adiknya Gita mungkin masih bisa untuk dibiayai kehidupan mereka, seperti Gita yang harus dibiayai perkuliahannya dan ibunya yang sudah tidak mampu bekerja dan harus dibiayai kehidupannya. Apalagi sekarang dia sudah mengenakan kursi roda, jadinya untuk berjalan saja susah. Mungkin itu hal yang wajar untuk Mas Bowo membiayai mereka. Akan tetapi si Bayu ini itu merupakan hal yang tidak wajar, karena dia sudah memiliki istri yang bernama Siti, akan tetapi dia masih meminta uang kepada Mas Bowo. Walaupun gaji seorang pelaut itu sangatlah tinggi, atau bisa dibilang lebih dari cukup, akan tetapi itu semua tidaklah cukup bagi kehidupan keluarga mereka. Ya mungkin kalau Rati saja, akan tetapi yang Mas Bowo hidupi adalah bukan Ranti saja, tapi ibunya, Gita, Bayu, dan istrinya yang bernama Siti. Akhirnya, mau tidak mau, Ranti harus mencari uang tambahan, yaitu berjualan ayam ungkep di pasar. Segala usaha dilakukan oleh Ranti untuk mempertahankan hubungan keluarganya dengan keluarga Mas Bowo. Akan tetapi, semua yang dia lakukan atau semua usaha yang dilakukan Ranti itu sia-sia karena tidak dianggap oleh keluarga Mas Bowo. Dan entah kenapa ibu mertuanya ini selalu bersikap semena-mena atau tidak baik ke Ranti. Dia sering marah-marahin Ranti, dia sering menyalahkan Ranti, kemudian dia selalu disalahkan ketika ada permasalahan yang ada di rumah mereka. Dan dia juga selalu menyuruh Ranti ini menjadi wanita yang sempurna bagi anaknya, yaitu Mas Bowo. Dan situasi yang tidak mengenakan tersebut membuat Ranti ini merasa stres. Dan salah satu orang yang bisa dicurhatin atau tempat curhat si Ranti adalah si Gita ini, yang dimana Gita ini adalah adik dari Mas Bowo. Karena Mas Bowo memiliki pekerjaan menjadi seorang pelaut, yang dimana tidak selalu standby atau tidak selalu ada di rumah untuk bercerita tentang keadaan yang dimiliki oleh Ranti dengan keluarganya tersebut. Nah, kemudian kurang lebih setahun setelah menikah, Ranti ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nina. Dan Nina ini menjadi penyemangat di tengah-tengah permasalahan keluarga yang ia hadapi. Tapi baru saja menerima kebahagiaan bahwasannya Ranti melahirkan seorang anak perempuan bernama Nina, dia harus menerima pil pahit bahwasannya Nina ini tidak sepenuhnya sehat, atau dia diagnosa penyakit polio sejak lahir dan dia harus rutin mendapatkan perobatan gitu. Dan inilah yang membuat ekonominya atau pengeluarannya menjadi membengkak. Jadi mau tidak mau Ranti ini harus bekerja lebih giat lagi untuk mengumpulkan uang untuk keluarganya. Di samping dengan makanan atau kebutuhan sehari-hari, dia juga harus membayar biaya dari pengobatan rutin yang dilakukan oleh Nina. Dan tanpa terasa tahun demi tahun sudah berlalu dan Nina pun sudah beranjak dewasa dan dia harus sekolah dasar gitu. Dan karena pekerjaan Ranti setiap hari harus pergi ke pasar, jadinya tidak ada yang bisa mengantarkan Nina untuk pergi bersekolah. Akan tetapi satu-satunya seseorang yang bisa membantu Ranti adalah Gita, yaitu adik dari Mas Bowo tersebut. Dan selama bertahun-tahun Gita lah yang mengantar jemput Nina ke sekolah. Dan alhamdulillahnya selama bertahun-tahun itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Hingga pada akhirnya pada tanggal sekitar bulan Juli pada tahun 2014, si Ranti ini mengantarkan Mas Bowo untuk pergi
berlayar gitu. Dan di tengah jalan pulang, Ranti ini mendapatkan kabar bahwasannya Nina ini kecelakaan. Yang dimana pada saat itu Nina ini kecelakaan ketika dijemput oleh iparnya yang bernama Gita. Dan Gita alhamdulillahnya selamat. Dan kondisinya Nina yang luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan di situ perasaan Ranti itu sangatlah hancur gitu. Ketika mendengar Nina, anak sematawayangnya itu mengalami kecelakaan dan mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Akan tetapi ketika Ranti datang ke rumah sakit untuk melihat Nina, Ranti pun saat itu juga merasakan hancur sehancur-hancurnya karena melihat anak sematawayangnya seperti itu. Dan pada saat itu juga dokter ini mengatakan bahwasannya kondisi Nina ini sudah sangatlah parah dan harus dilakukan operasi. Kalau tidak, nyawa Nina akan terancam. Akan tetapi, bukannya tidak mau melakukan operasi, biaya yang harus dikeluarkan Ranti itu sangatlah besar, yaitu ratusan juta. Dan dia mendapatkan uang sebanyak itu dari mana? Dan dia pun meminta bantuan kepada keluarganya Mas Bowo. Tapi bukannya dibantu, Ranti malah dicaci maki bahwasannya itu adalah anakmu. Jadi yang harus tanggung jawab adalah kamu sendiri. Kita tidak ikut dalam membantu anakmu, karena itu urusanmu. Mendengar hal tersebut, Ranti merasa bahwasannya hatinya itu sangatlah hancur. Dan dia pun menangis terseduh-seduh di rumah sakit. Hingga akhirnya seorang perempuan pun datang menghampiri Ranti. Hingga akhirnya perempuan itu mengatakan, "Kamu kenapa, Nak? Kamu apakah belum makan? Ini ibu ada makanan, jadi kita bisa makan bersama-sama," gitu. Akan tetapi si Nina ini tidak sempat untuk menjawab pertanyaan si ibu karena dia sudah tidak bisa berbicara gitu. Dia hanya bisa menangis dan menangis sambil mengambil makanan yang diberikan oleh ibu tersebut. Dan sampai akhirnya Ranti pun bisa berbicara gitu. Maksudnya bercerita ke si ibu ini bahwasanya anaknya ini mengalami kecelakaan dan harus dioperasi. Tapi biaya yang harus dikeluarkan itu sangatlah besar, yaitu ratusan juta. Dan si ibu tersebut mengatakan kepada Ranti, "Kalau ada jalan lain, apakah kamu mau untuk mengambil jalan tersebut?" Dan Ranti pun mengatakan, "Apapun jalannya, saya bakal melakukannya," gitu. Saking sayangnya Ranti kepada si Nina, anak sematawayangnya. Kemudian ibu tersebut memberikan secari kertas yang berisikan alamat kepada Ranti tanpa mengucap satu kata pun. Hingga Ranti ini bingung gitu. Akan tetapi belum sempat dia menanyakan kepada ibu tersebut, ibu tersebut mengatakan, "Sudah, besok datang aja ke alamat tersebut. Nanti kamu bakal mengetahuinya," gitu. Dan si ibu pun pergi gitu. Kemudian sepulangnya dari rumah sakit, Ranti pun meminta bantuan kepada keluarga dari Mas Bowo gitu. Akan tetapi bukannya mendapatkan perhatian atau bantuan, Ranti ini mendapatkan cacian yang mengatakan bahwasannya itu adalah anakmu, jadi itu urusanmu, tidak ada urusannya dengan kita. Kata-kata itulah yang membuat Ranti semakin hancur, nangis sejadi-jadinya di dalam kamarnya. Hingga akhirnya dia mengingat bahwasannya dia mendapatkan secari kertas dari seorang ibu tersebut. Dan dia pun pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, Ranti pun merasa ragu gitu. Karena dia melihat bahwasannya di sana ada bangunan tua. Dan tampak tidak pernah dihuni gitu. Akan tetapi karena dia mengingat anaknya yang harus sembuh, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah terbengkalai tersebut gitu.
Dan di dalamnya dia melihat ayam cemani yang tergantung terbalik gitu. Dan ibu yang dia ketemukan kemarin itu sudah ada di sana gitu. Dan ibu yang ada kemarin pun menyambut Ranti sambil mengatakan, "Akhirnya kamu datang juga. Udah, sekarang kamu ganti bajumu, kita akan melakukan sesuatu," gitu. Dan si Ranti pun nurut-nurut aja gitu. Dan setelah Ranti ini mengganti baju, tiba-tiba ibu ini sudah menyiapkan tungku arang di antara kedua kaki Ranti, hingga uap arang tersebut mengenai, mohon maaf, selangkangannya Ranti gitu. Dan belum sempat menanyakan kebingungan dari hal tersebut, ibu ini langsung menyanyikan sebuah lagu yang Ranti pun tidak tahu gitu, sambil memotong ayam cemani tersebut. Kemudian setelah dia memotong ayam cemani tersebut, Ranti pun disuruh memakan hati dari ayam cemani tersebut. Dan darahnya pun dilumuri ke badan Ranti. Dan setelah kejadian tadi, Ranti pun disuruh untuk masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat lilin-lilin yang sudah berjejer gitu. Dan Ranti ini pun diminta untuk mengulang-ulang kalimat yang diberikan oleh ibu tersebut gitu. Sampai saat ini Ranti ini masih bertanya-tanya gitu, apa sebenarnya yang ia lakukan dari awal tadi bersama ibu ini gitu. Belum sempat terjawab pertanyaan tadi, Ranti ini ngeliat ada sesosok makhluk yang sangatlah seram gitu, mencengkram badannya. Dan pada saat makhluk ini mencengkram badannya, dia pun merasakan sakit sesakit-sakitnya di area, mohon maaf, selangkangannya tadi gitu. Hingga akhirnya setelah hal tersebut terjadi, Ranti ini pun sadar bahwasannya dia telah dinikahkan dengan iblis. Setelah si iblis itu pergi, si ibu ini pun langsung datang sambil mengatakan, "Mulai sekarang si iblis tersebutlah yang akan membantu anakmu atau menolong anakmu. Dan tenang, sebentar lagi anakmu bakalan sembuh 100%. Akan tetapi, memang ada ritual lain yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mau, iblis itu selalu menjaga anakmu, yaitu mengubur ayam cemani di belakang rumahmu secara rutin." Dan ketika mendengar hal tersebut, Ranti ini merasa hancur sehancur-hancurnya. Dia juga merasa marah gitu, bahwasannya dia merasa dijebak dengan hal-hal yang dilakukan oleh ibu tersebut. Tapi ketika Ranti balik lagi ke rumah sakit, ketika dia melihat anaknya itu sudah sehat 100%, tanpa terlihat si Nina ini sudah mengalami kecelakaan gitu, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dan kemudian Ranti ini ngebantin, oh mungkin ritual tadi itu berhasil, jadi aku nggak boleh nyesel dengan apapun yang aku lakukan, karena harus ada harga yang dibayar dari sebuah pengorbanan gitu. Udah lah tuh, setelah anaknya ini sehat dan boleh pulang, Ranti ngerasa semua masalahnya ini sudah beres. Tapi ternyata menikah dengan iblis mendatangkan masalah yang besar lagi. Ranti ini jadi ngerasa bahwasanya dirinya itu tidak bisa mengendalikan emosi yang ia miliki gitu. Gampang marah, dan Ranti itu juga merasa hilang kendali atas dirinya sendiri gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Ranti ini sering terbangun dengan keadaan pakaiannya dan badannya sudah berlumuran darah gitu. Dan ketika dia bangun dengan berlumuran darah tersebut, itu pasti dia menemukan bahwasannya salah satu penduduk yang ada di kampungnya tersebut itu hilang entah kenapa, atau meninggal dunia tanpa jejak. Dan kejadian inilah yang membuat Ranti ketakutan setengah mati gitu, dan sambil mengatakan gitu, apakah kejadian ini gara-gara dirinya melakukan ritual tersebut gitu. Karena kejadiannya makin parah lagi, Ranti pun mendatangi ibu tersebut gitu.
dan meminta ibu tersebut untuk melepaskan belenggu dari iblis ini gitu. Akan tetapi, bukannya membantu, si ibu ini mengatakan kepada Ranti, pernikahan dengan iblis itu hanya bisa dilakukan sekali dan tidak bisa dibatalkan. Dan lagi pula iblis itu sudah membantu kamu kan? Dan dia sudah menjadi bagian dari hidup kamu. Dan dengan jawaban tersebut, Ranti itu pun pulang dengan pikiran yang sangat hancur gitu. Berbagai kekhawatiran pun berkecamuk di pikirannya Ranti gitu. Gimana nanti kalau iblis ini mengambil alih seluruh tubuhku gitu? Gimana nanti kalau iblis ini memberikan dampak buruk bagi keluargaku gitu? Bagaimana nanti iblis ini menghancurkan keluargaku gitu? Jadi pikiran-pikiran tersebut berada di pikirannya Ranti gitu. Dan begitulah ceritanya gitu. Dan jika kalian berada pada posisi Ranti gitu, apa yang akan selanjutnya kalian lakukan gitu? Bantu saya di kolom komentar. Maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.